Coba kamu tebak. Enggak, aku nggak mau menebak. Lebih baik kamu kembali aja ke Meksiko, Antonieta. Gak akan. Aku bahagia di sini dan aku nggak akan meninggalkanmu di sini. Lagi pula sekarang aku sangat mencintai pedesaan. Akan aku ulangi. Sudah cukup, Antonieta. Aku mohon tenanglah. Aku rasa pasti Angelica sudah memberitahumu tentang pekerjaan lapangan Inocencia. Ya, memang benar. Apa itu benar-benar kejahatan? Dengar, Antonieta, kita, para wanita berkelas, wanita seperti kita tidak boleh berteman dengan sembarangan orang. Menawan sekali. Dan hanya karena kita nggak bisa menemukan pria kaya dan bergengsi untuk jatuh cinta dan menikahi kita, berarti kita akan menjadi perempuan tua yang kering. Untuk apa? Untuk menyenangkan siapa? Demi menghormati orang yang nggak punya belas kasihan kepada kita. Katakan padaku, Inocencia, siapa yang menghargai waktu-waktu kesepianmu? Tuhan. Oh, baiklah kalau kamu puas, aku enggak. Aku sudah menunggu sangat lama. Aku sembunyikan perasaanku dalam diriku karena rasa sopan santun, rasa hormat, dan juga harga diri. Tapi apa? Semuanya berakhir. Aku ingin mencintai dan dicintai. Bahkan oleh seorang buruh tani. Itu bukan cinta. Kamu hanya nafsu, Antonieta. Aku tahu itu konyol. Itu hanya keinginan sesaat. Aku juga tahu itu. Tapi aku butuh gaya sesaat itu. Dan jika memungkinkan, akan mengubahnya menjadi abadi. Kamu mau menikah dengan Joy? Iya, aku mau menikah dengannya. Dia pria sejati. Aku gak ingin sendirian di rumahku atau di rumahmu. Aku ingin menikah dan punya anak. Itu yang aku inginkan. Dan itulah yang akan aku lakukan dengan Joy. Waktu aku menelpon, aku yakin wanita itu pasti ada di sini. Kamu kayaknya senang sekali ya mendebar pesona. Dan wanita kayak kamu itu gak pernah menyanyikan waktunya untuk menjebak dimanapun yang menghalangi jalan. Natalia, kamu salah. Tarik kembali kata-katamu sekarang juga. Jangan mimpi. Siapa dia yang bisa membuatku menarik kembali kata-kataku? Tuan Gubernur, izinkan aku pergi. Pergi aja. Pergi sebelum aku menarik lenganmu. Kamu jangan berani-berani. Wanita ini teman yang terhormat. Wanita kayak dia itu suka banget pada sosial. Dan aku gak akan diam aja. Hati-hati dengan ucapanmu itu. Kamu harus minta maaf sambil berlutut. Pergi dari sini. Maukah kamu antar aku sampai ke pintu, Tuan Gubernur? Berikan denganmu padaku. Enggak, Ayah. Ayah gak pernah pergi dengannya. Diamlah, Natalia. Nanti jelaskan kenapa perilakumu seperti ini. Aku minta Ayah jangan mengawalnya, tapi Ayah gak pernah dengar. Tinggallah dan ajari dia, Tuan Gubernur. Aku akan menunggumu malam ini. Kamu sudah tahu di mana aku tinggal. Sampai jumpa. Ayah nggak akan pergi ke rumah wanita itu. Tentu saja ayah akan pergi. Tolong Ayah, jangan paksa aku untuk melakukan hal yang konyol. Baiklah, jangan paksa ayah bersikap kasar padamu. Apa Ayah sanggup melakukan hal itu padaku? Ayah sanggup. Kamu ingin menikahi pemain sepak bola itu dan ayah nggak menentang. Sekarang jangan menentang kebahagiaan ayah. Jadi Ayah serius mau menikah dengan perempuan itu? Tentu saja, Natalia. Dan mulai sekarang belajar menghormatinya karena suka atau enggak, bela agama akan menjadi ibu tirimu. Selamat, Renato. Ini pantas untuk bersenang. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu semua terjadi di klub. Dan itu ide bagus, Bella. Kamu pantas dapat sesuatu lebih baik dari posisimu. Terima kasih, Brenda. Kamu nyaman di Val Encantado? Ya, sangat nyaman. Aku mengerti Bella akan mengizinkanmu berjudi dan membuat sikapmu lebih realistis. Ya, dengan uangku, tentu saja. Kamu pasti memanfaatkan situasi ini. Kamu suka berjudi? Ya, aku suka. Kalau begitu pikirkanlah, Renato. Jika kamu beruntung, suatu malam kamu mungkin akan menang banyak. Aku nggak tahu, tapi aku punya firasat kamu akan beruntung. Beberapa hari lagi aku akan pergi melihat Marimar. Jadi aku ingin melihatmu di sini saat aku kembali, Juli. Iya, Bapak, seperti yang telah kita sepakati. Ada apa denganmu? Nggak ada apa-apa, memangnya kenapa? Kamu sepertinya agak ketakutan. Enggak, iya. Tapi aku sangat senang. Apa Bapak tahu sesuatu? Antonieta... maaf, Nona Antonieta, adik Nona Angelica, akan mengajariku membaca, menulis, dan banyak hal lainnya, Bapak. Kenapa? Bagaimana bisa? Sejak dia kembali, dia sangat baik padaku. Ini aneh kan? Orang-orang itu selalu memandangmu dari balik bahu mereka. Kamu
Kamu nggak berpikir wanita itu sedang merencanakan sesuatu? Seperti apa, Bapak? Mengingat orang-orang dari perkebunan Santibanes itu, gak aneh jika dia merayumu dan mengolok-olokmu nanti. Halo, ada apa? Cepat turun, atau aku akan naik ke kamarmu, Sergio. Apa ada yang memanggil Rudolfo Sanhenis? Ya, itu karena dia ingin membeli konsorsium itu. Kamu mungkin bilang enggak. Sebaliknya, aku memutuskan untuk menjual bagianku padanya. Kamu ini kenapa, Natalia? Ayahku nyebelin banget, Sergio. Aku beneran nggak ngerti kenapa. Wanita itu terus mengejar ayahku, menggodanya dan merayunya. Dasar Wanita mana? Hah? Mila Aldama ingin menikah dengan ayahku, dan aku gak setuju dengan itu. Gak usah berlebihan begitu, Natalia. Dia ingin menjebaknya, dan ayahku tergila-gila padanya. Kita harus membantunya, Sergio. Kita harus menyelamatkan ayahku. Ayahmu seorang pria dewasa, dan dia... Dia selalu memgoda ayahku tanpa malu. Hari ini aku melihat dia berdua dengan ayahku di kantor. Dia benar-benar gak punya rasa malu. Aku muak melihatnya. Konyol sekali kamu mau menjual ke Sanhenis, Duarte. Kurasa enggak juga. Jangan lakukan itu. Sanhenis hanya membeli karena keinginan. Hanya untuk mengganggu orang. Mengganggu. Iya, menggangguku. Peduli apa? Jika aku menjual bagianku ke Sanhenis, aku akhirnya akan terbebas dari semua ini. Ini hanya akan membuatku pusing. Jadi Oh iya tentu, karena kamu gak bisa lagi mencuri. enggak. Karena aku punya kamu sebagai partner. Bukankah itu cukup bagus? Baiklah, jual bagianmu kalau kamu mau. Tapi aku gak akan menjual milik. Seenggaknya gak pada Rudolfo Sanhenis. Itu uang yang banyak. Pikirkan baik-baik. Aku gak punya apa-apa untuk dipikirkan. Aku pasti gak akan menjual. Aku gak akan pernah menjualnya. Apa yang terjadi antara Nona Antonieta dan kamu? Bapak, kebetulan hari ini aku sedang bekerja ketika dia datang. Dia mendatangiku, lalu aku berkeringat. Dia mengeringkan keringatku dengan sapu tangannya. Dan semakin mendekat padaku, Bapak. Iya, semakin mendekat. Dia mendekatkan bibirnya padaku. Duk Dan aku seperti menciumnya. Hentikan, cuy. jawab benar. Bapak, Duk di pala nih dia perempuan tantenya. dan aku laki-laki. Dan kita berdua gak bisa mengendalikan diri. Kamu tidak waras, cuy. Bapak, sekali lagi aku katakan, dia perempuan dan aku laki-laki. Dengar, nak, demi Tuhan. Kamu Kamu pikir dia mau. akan menganggapku serius? Enggak juga. Apa Bapak tahu sesuatu? Biar aku bisa menghindarinya. Hati-hati, cuy. Berhati-hatilah. Tugasmu adalah menghormatinya, nak. Jangan biarkan kamu terhanyut olehnya. Ingat bagaimana Nicandro meninggal karena salah satu saudarinya itu. Ingat itu, cuy. Bicara dengan tenang, Natalia. Apa kamu terpesona? Kamu gak tahu kan apa yang telah dia lakukan? Dia mengundang ayahku ke rumah untuk minum kopi malam ini. Dan dia seperti menantangku. Soalnya dia mengatakan padaku bahwa dia sanggup melakukan apa saja pada ayahku tanpa rasa malu. Aku yakin ayahmu adalah pria dewasa untuk bela Alma. Tapi ayahku baru Faren Cantado. Dia lancar seorang duda. Bella Aldama itu seorang pemanjat sosial. Aku yakin sekali kamu berlebihan saat ini. Ayahku bisa mewujudkan ambisi perempuan itu. Aku yakin banget dia punya ambisi menjadi istri gubernur Faren Cantado. Dan cepat atau lambat dia akan berubah menjadi ibu tiriku. Aku gak bisa terima itu. Bukan kamu terlalu jauh. Itu mustahil. Dia nggak akan menikah dengan ayahmu dan ayahmu nggak mungkin menikah dengannya. Itu semua mustahil. Aku udah putus asa, Sergio. Apa yang bisa kulakukan pada wanita yang selalu berdebat pesona pada semua pria di sini? Aku harus melakukan apa agar bisa mengusirnya dari Faren Cantado? Apa? Mereka ingin memojokkanku. Mereka ingin mendepakku. Tapi mereka nggak akan mampu melakukannya. Putri Gubernur harus bayar mahal. Aku yang balas dendam pada semua orang karena mereka semua jahat. Ada apa, anakku? Enggak semua orang. Enggak anakku. Enggak, dia enggak bersalah, dia malaikat. Ada apa denganmu? Aku penuh kebencian, aku penuh amarah, aku merindukan balas dendam. Lihat aku, Corazon, lihat aku. Renungkan wanita yang ingin diangkat gubernur jadi ibu gubernur Vale Encantado.
Apa maksudmu, sayang? Kalau perlu, aku akan sejauh itu. Aku akan menikahinya. Aku akan menikahi gubernur untuk mendapatkan keinginanku. Apa kau akan menikahi pria yang bisa jadi ayahmu itu? Kamu ini wanita cantik. Kamu sudah memutuskannya? Ya, aku rasa sudah. Kecuali putrinya, Natalia, datang berlutut dan memintaku untuk meninggalkannya. Oh, anakku. Sejujurnya aku nggak ngerti dirimu. Nggak, aku rasa kamu nggak bisa mengerti diriku. Ada begitu banyak orang yang ingin aku balas dendam. Untuk mengaturnya, aku harus memanjat sangat tinggi. Menjadi sangat kuat dan nggak terkalahkan. Mungkin semua orang ingin bermain dengan Bella Aldama. Tapi sebagai ibu gubernur, enggak, kok rasa. Semua orang akan menghormatinya. Semua orang. Tapi kamu gak akan bahagia, anakku. Memang enggak. Aku gak bahagia. Aku menderita, kok Rason. Aku masih sangat menderita. Cukup menderita, kok Rason. Rodolfo Sanhenis bersedia membayar apapun yang diperlukan. Dia nggak ingin menjualnya. Ya, jutawan itu memberikan penawaran yang bagus. Bella nggak tertarik. Dia bilang aku bisa menjual sahamku jika aku mau. Tapi bukan dia. Apalagi pada Rodolfo Sanhenis. Ngomong-ngomong Bernardo, kenapa Sanhenis ingin membeli konsorsium itu? Menurut Bella, dia melakukannya hanya untuk mengganggunya. Bisa jadi. Tapi itu bukan urusanku. Hmm. Aku ingin menjualnya. Nah, jika dia nggak mau, maka mungkin Sanhenis nggak akan membelinya dan akulah yang akan membayarnya. Bayangkan kesempatan besar itu. Dia akan membayar apapun yang dia perlukan. Kamu bisa nggak yakinkan dia? Aku nggak tahu, tapi kalau dia bisa kulakukan, pasti kulakukan. Meskipun sejujurnya, menurutku dia nggak sebodoh itu untuk bertahan di tempat seperti ini. Aku bisa mengharapkan apa saja dari Bella Aldama. Semuanya. Kamu masih marah pada ayah? Jangan bicara pada aku. Aku bukan putrimu. Kamu nggak berpikir akan tiba saatnya kamu akan menentukan hidupmu sendiri? Bahwa pria lain akan menjadi lebih penting daripada ayahmu sendiri? Ayah udah mempermalukan diri sendiri dengan merayu wanita seperti itu. Natalia, Bella Aldama adalah wanita yang baik. Ayah sudah bertemu banyak wanita. Emangnya apa sih yang disukai para pria dari dia? Dia terhormat, berpendidikan, dan cantik. Dia itu vulgar dan gak punya sopan santun. Oke, mari kita ganti topiknya. Kapan kamu akan mengadakan jamuan makan siang dengan pemain bola itu? Apa kamu akan memperkenalkannya sebagai tunangan resmimu? Ayah gak usah merayu dengan itu. Aku gak suka. Berhentilah bicara omong kosong. Ayah mohon. Kamu selalu saja marah pada ayah. Ayah mau ke rumahnya ya malam ini? Jawab aja, Ayah. Apa Ayah mau pergi ke rumahnya? Kenapa nggak boleh pergi? Kenapa kamu malu, Juli? Karena aku pikir Nona sedang memanggul. Tapi kamu suka aku kan? Katakan kamu suka aku kan? Apa kamu sanggup mencintaiku selamanya? Jangan seperti ini pada aku, Nona. Kamu melihatku jauh di atas semua. Tapi aku haus akan cinta. Dan cinta murni seperti itulah yang aku inginkan. Yang akan aku bangkitkan dalam dirimu. Aku tahu Nona akan pergi dari San Martin de la Costa. Dan Nona akan meninggalkanku. Enggak, Joey. Aku mulai mencintaimu. Dan ketika wanita mencintai, dia nggak akan pergi. Nona nggak bisa mempermainkanku. Karena aku bisa dibutakan amarah. Dan melakukan hal yang buruk. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Bagaimana urusan itu, Gusto? Harus cepat, iya. Ya, kurasa itu langkah yang tepat. Ya, baiklah, terserah. Tapi perintahnya adalah menghentikan Rodolfo Sanhenis membeli konsorsium Valle Encantado. Oh, anakku sayang, aku sangat gugup mengetahui gubernur akan datang untuk menemuimu sekarang. Corazon, dia hanya manusia biasa. Bagaimana aku harus memanggilnya, sayang? Aku lupa. Kamu akan dengan ramah berkata padanya, masuklah yang mulia,
Lalu arahkan sofa ke arahnya dan bilang, duduklah, Nyonya akan turun sebentar lagi. Duduk dan masuklah. Dan begini, aduh anakku, kenapa kamu gak menunggunya sendiri dan menceritakan semuanya? Enggak kok, Raton, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Kalau Krusita menangis, enggak, kamu harus mengurusnya ya. Putriku datang menemui gubernur. Ya Tuhan, aku harap Krusita nggak menangis. Aku harap dia nggak menangis. Itu pasti gubernur. Aduh anakku, aku gugup sekali. Aku selesaikan dandananku dulu ya. Lu cuma lupa. Silakan yang mulia. Bukan. Nyonya, enggak. Aduh, gimana? Astaga, gubernur itu pasti mengira kita semua di rumah ini memang gak waras. Korasan, ada apa? Iya, anakku. Aku akan bukakan pintunya. Tenang saja. Aku Bisa akan nomor bukakan sih ya pintunya. kan. Aduh, ya Tuhan. Aku nggak ingin Krusita menangis. Selamat malam, Selamat malam. Nona Aldama ada. Iya. Dia ada di dalam. Tunggu dulu. Masuk. Masuk. Duduklah di sofa itu. Enggak. Jangan ke sana. Di sofa yang satunya lagi. Di sebelah sini. Aku akan panggilkan Nyonya sebentar. Gimana? Ayah terlalu banyak membuang. Sekarang dengan posisi baru di klub, ayah harus berpenampilan rapi. Karena posisi baru atau karena seseorang yang namanya Brenda itu? Iya, karena keduanya. Wanita itu perhitungan. Dia cuma mengejar kenyamanan, ayah. Ayah itu bukan anak kecil. Ayah sudah minum lagi ya? Kamu pikir mudah melupakan apa yang ayah alami di San Martin de la Costa? Aku pikir ayah bisa segera menemukan hiburan yang tepat. Ayah menghibur diri, atau ayah akan menjadi gila. Dengarkan aku, ayah. Ayah harus hati-hati. Ayah sudah banyak berubah, Sergio. Cepat. Iya, ayah. Waktuku telah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal pada kegilaan. Aku harap ini terjadi padaku sebelumnya. Sebelum bertemu dengan Marimar. Jangan sebut namanya. Semua ini terjadi karena ulah dia. Dan wanita lain yang identik dengan dirinya adalah penyebabku menjalani hidup lebih serius sekarang. Tapi apa kamu benar-benar mencintai Bella Aldama? Semakin hari aku semakin mencintai dia. Kalau begitu hindari dia. Itu bukan aku, ayah. Lagi pula dia mempermainkan aku. Tiba-tiba menggoda aku, kemudian dia menolak. Entah kenapa, aku nggak punya apapun untuk kutawarkan padanya dan dia tahu. Apa dia menyukaiku sebagai seorang pria? Apa dia tertarik padaku seperti aku tertarik padanya? Ayah rasa dia hanya bisa merasakan hasrat terhadapmu. Ya, bisa jadi, ayah. Hasrat seperti yang kurasakan pada Marimar dulu. Lihat, udah jam berapa sekarang? Antonita belum datang. Jangan khawatir, Nyonya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah dewasa, Kang. Dia sudah bergaul dengan brutani di malam hari. Cui itu anak yang sangat polos. Dia bisa berubah menjadi binatang buas. Aku berencana memecatnya. Itu bukan salahnya, Nyonya. Dan kita memang membutuhkannya sekarang. Ya, itu benar. Oh, akhirnya kamu kembali juga, Antonita. Aku merasa terhormat dengan Aku kunjunganmu. merasa terhormat diterima di rumahku. Terima kasih. Kita bisa bicara di sini. Silakan duduk, ayo. Abang ya kan? Aku ingin memberitahu bahwa masalah konsorsium akan segera diselesaikan. Besok di surat kabar akan muncul berita utama yang akan menyelamatkanmu dari penjualan ini. Aku belum mengerti. Sebuah amandemen telah dikeluarkan yang menyatakan bahwa nggak ada properti yang sudah terpasang sebagai layanan publik di Valle Encantado yang dapat dijual tanpa adanya izin khusus. Terima kasih, Pak Gubernur. Aku percaya keberuntungan ada di pihakku. Kamu tampak menawan sekali. Dan kamu sangat baik. Yang paling kukhawatirkan adalah putrimu Natalia membenciku. Jangan khawatir karena dia. Sebentar lagi dia akan berhenti mengganggu kita.
Dia akan menikah dengan pemain sepak bola itu, orang yang sangat dia cintai. Kamu akan mengizinkan putrimu menikah dengan pemain sepak bola itu? Enggak sebelum aku bertemu denganmu. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Dia bukan pria yang tepat untuknya. Natalia sedang jatuh cinta, dan hal terbaik baginya adalah menikah. Saat dia melakukannya, aku akan bebas. Benar-benar bebas. Kenapa kamu diam saja? Aku malu mendengarmu bilang kamu akan membiarkan putrimu menikah dengan pemuda itu hanya untuk bebas. Bebas mencintaimu, Bella. Bebas memberimu nama keluargaku. Juga bebas menikah dan menjadikanmu ibu gubernur Vale Ekantani. Yang paling kukhawatirkan adalah putrimu Natalia membenciku. Jangan khawatir karena dia. Sebentar lagi dia akan berhenti mengganggu kita. Dia akan menikah dengan pemain sepak bola itu, orang yang sangat dia cintai. Kamu akan mengizinkan putrimu menikah dengan pemain sepak bola itu? Enggak sebelum aku bertemu denganmu. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Dia bukan pria yang tepat untuknya. Natalia sedang jatuh cinta, dan hal terbaik baginya adalah menikah. Saat dia melakukannya, aku akan bebas. Benar-benar bebas. Kenapa kamu diam saja? Aku malu mendengarmu bilang kamu akan membiarkan putrimu menikah dengan pemuda itu hanya untuk bebas. Bebas mencintaimu, Bella. Bebas memberimu nama keluargaku. Juga bebas menikah dan menjadikanmu ibu gubernur Vale Ekantani. Aku jatuh cinta padanya. Apa sih yang kamu lihat dari pekerja kamu itu? Menurutku dia sangat tampan, tapi dia nggak berguna. Kamu nggak akan tahan dengannya. Sama seperti Sergio nggak tahan dengan Marima. Dia nggak tahan karena kamu pastikan itu nggak akan terjadi, Angelica. Tapi dalam kasusku itu nggak akan terjadi. Aku nggak akan membiarkannya. Kamu takut banget jadi perawan tua ya? Setiap wanita takut dengan itu. Tapi cari pria lebih pantas, Antonieta. Tapi aku suka dia. Kamu membuat aku muak, Antonieta. Ayolah, Angelica, jangan seperti itu. Kamu tahu betul itu. Jadi mulailah berpikir bahwa aku akan menikahi Juli. Tanda tangan yang lain, jadi kamu bisa pilih kawan. Aku nggak punya uang lagi. Kamu bisa tanda tangan surat perjanjian, Renato. Apa mereka akan terima? Ya, tentu saja. Jangan khawatir. Aku punya pengaruh. Aku akan buatnya padamu. Tanda tangan saja dan kamu akan punya cukup uang untuk bermain. Setuju? Baiklah, Brenda. Bawa kemari. Aku ingin main. Aku akan segera kembali. Biarkan dia bermain, aku akan mendukungnya. Baik, Nyonya. Bagikan. Renato Santibanez akan menandatangani surat perjanjian pertamanya. Bagus. Dukung dia, berapapun yang dia minta. Akan kuberikan padanya. Dan begitulah jadinya sampai aku menyerah. Kamu mengerti? Ya, aku mengerti, Bella. Dan, bukankah putranya datang ke malam ini? Aku yakin pasti Sergio sedang merayu putri gubernur. Natalia yang malang. Dia membuang-buang waktu. Kamu pikir begitu? Ya, aku yakin. Dia sedang membicarakan pernikahan. Karena Sergio Santibanez dia akan pernah menikahinya. Dia cantik, kaya, jatuh cinta padanya. Itu kesepakatan yang bagus untuk Sergio. Mereka nggak akan menikah. Percayalah. Apalagi aku bahkan nggak berpikir mereka bersama. Ya, aku rasa kamu salah, sayang. Lihat, mereka sudah datang. Pendekatan. Ayo masuk, Natalia. Kamu nggak lihat dia ada di sana? Dia ada di tempat yang seharusnya. Dia juga pemilik dari tempat ini, kan? Aku pergi ke rumah untuk mengunjunginya kali ini. Jangan menyimpulkan apa yang kamu Itu tahu. modalnya. Apa lagi? Aku nggak terkejut. Dia memberikan janji untuk bertemu di sini lagi. Kalau ayahku datang, mereka berdua akan menyesal. Luar biasa. Ini sewot peran itu. Yes. Ya, cuma Beritanya itu sudah diberitakan di surat kabar Tuan Gubernur. Ini adalah tindakan darurat. Nggak ada operasi penjualan yang dapat diproses dari konsorsium Vale Ekantadu yang memberikan layanan publik tanpa adanya izin. Sangat jelas, Tuan. Apalagi dengan menutupnya dan merampas Vale Ekantadu dari kemakmuran turis yang besar, itu sama halnya menjadi sumber lapangan kerja yang besar. Aku
senang sekali bisa bersama denganmu, Arturo. Keduanya ada di kota Meksiko. Jadi aku bisa lebih sering datang menemuimu. Lagi pula aku nggak tahu untuk apa aku datang ke Meksiko. Aku nggak dapat pekerjaan dan kamu menghabiskan waktu di sana daripada di sini. Selamat malam. Apa ya, Pak? Selamat malam, Pak. Sudah mendapatkan kamar dari Nyonya Josefina? Mungkinkah kamu juga nggak mengenaliku hari ini, Hema? Sorry. Apa kamu nggak tahu siapa aku? Ambil surat perjanjiannya. Aku akan urus putri gubernur dan pemain bola itu. Itu dia datang. Aku gak akan bisa kendalikan diriku. Kamu nggak boleh bersikap kasar padanya. Selamat malam. Kamu datang ke sini untuk makan malam atau bermain? Ini tempat umum ya. Kami ke sini melakukan apapun yang kami mau. Tentu saja. Kamu bisa memilih cara untuk bersenang-senang. Apa ayahku datang malam ini? Iya, tentu datang. Kami akan makan malam bersama di luar kah? Itu yang kami putuskan. Kamu dengarkan, Sergio. Ayahku sudah jatuh ke dalam perangkapnya. Hati-hati. Tidak ada alasan bagimu untuk menyibukku, Natalia. Aku akan kembali untuk membuat skandal denganmu. Oh, kamulah yang akan disalahkan. Kamu gak akan bisa berhubungan dengan ayahku. Aku jamin itu. Baiklah. Kalau aku gak pacaran sama ayahmu, aku akan pacaran dengan tunanganmu. Jadi kasih tahu, mana yang lebih kamu suka? Aku bisa pinjam ayahmu atau pacarmu ini?